Bab 3028. Benar-benar tak terkalahkan. Mileye bingung. Apa yang terjadi dengan wanita ini? Tidak membicarakan tentang etika bela diri. Saat ini, Janismu tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tubuh fisikmu terlalu lemah, hancurkan dan bangun kembali. Ikuti aku." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Di tempat, Mileye tertegun sejenak, lalu dia melirik ke arah Janismu, dan nalurinya mengatakan kepadanya bahwa wanita ini hanya ingin menghajarnya. Membangun kembali tubuh fisik hanyalah sebuah alasan. Namun, dia tidak punya pilihan, karena begitu lawan bergerak, dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan lawan sama sekali. Tidak ada pilihan. Mileye mengikuti dan berjalan. Di kejauhan, kawanan domba tiba-tiba berpisah di kedua sisi. Janismu melambaikan tangannya, pergi dan bermainlah sendiri. Mendengar hal tersebut, domba-domba itu melolong serempak, lalu berbalik dan lari. Mileye melirik kawanan domba, lalu berkata, "Nona Janismu, apakah kamu menggiring domba ke sini setiap hari?" Janismu berkata, "Tidakkah menurutmu domba itu lucu?" Mileye terdiam. Dia tidak tahu apakah domba itu lucu atau tidak. Dia hanya tahu daging kambing itu enak. Janismu tersenyum dan berkata, "Setelah kamu selesai mengolah tubuh fisikmu, apakah kamu ingin menggembalakan domba bersamaku di sini?" Mendengar ini, Mileye segera menggelengkan kepalanya. Janismu tersenyum dan berkata, "Kamu terlalu terburu nafsu." Mileye terdiam. Janismu membawa Mileye ke genangan air, yang dasarnya sangat jernih sehingga orang bisa melihat ke dasarnya. Janismu berkata, "Turun." Mileye melirik ke air dan ragu-ragu. Janismu memutar bola matanya ke arah Mileye, "Jangan khawatir. Apakah aku masih bisa membunuhmu? Bahkan jika aku ingin membunuhmu, aku tidak bisa membunuhmu. Kamu memiliki karma yang besar. Kamu tidak bisa dibunuh untuk saat ini." Mileye tidak lagi ragu-ragu dan langsung melompat ke dalam air. Janismu saat ini berkata, sebelum memiliki tubuh fisik yang kuat, harus terlebih dahulu mempunyai kesungguhan tekad dan jiwa spiritual yang kuat. Karena hanya kesungguhan tekad dan jiwa spiritual cukup kuat yang mampu menahan tubuh fisik yang sangat kuat. Oleh karena itu, aku ingin melatih jiwa spiritual dan kesungguhan tekadmu terlebih dahulu. Ngomong-ngomong soal ini, dia terdiam lalu berkata, "Baiklah, kamu harus mengerti bahwa aku tidak menganiaya dan menyiksamu. Apa kamu mengerti?" Mendengar ini, wajah Mileye tiba-tiba menjadi muram. "Sial, tidak apa-apa jika kamu tidak mengatakannya." Tapi ketika kamu mengatakannya, dia merasa sedikit mual. Janismu tiba-tiba merentangkan tangan kanannya, lalu menekannya dengan lembut. Duar. Dalam sekejap, kekuatan misterius dan menakutkan langsung menyelimuti Mileye. Mata Mileye membelalak. Saat ini dia merasa puluhan ribu gunung menekannya, membuatnya tidak bisa bernapas. Namun, tangan kanan Janismu terus menekan. Mileye mengepalkan tangannya dengan keras, seluruh kepalanya terasa seperti dipenuhi timah, sangat berat. Janismu memandang Mileye, "Fondasimu tidak terlalu bagus, terutama kesungguhan tekad dan jiwa spiritual." Saat dia berbicara, dia tiba-tiba berhenti. Duar. Kekuatan mengerikan itu segera menghilang, dan Mileye tiba-tiba merasa rileks. Janismu duduk di samping dan mengeluarkan banyak makanan. Dia mengambil seekor ayam dan langsung memanggangnya, lalu berkata, "Bagaimana perasaanmu?" Di dalam air, Mileye terbaring tak bergerak. Saat ini, dia benar-benar tidak bisa membedakan antara kenyataan dan ilusi. Janismu tersenyum dan berkata, "Monster diberkati dengan tubuh fisik, tetapi kita manusia tidak memilikinya."
Oleh karena itu, kalau manusia ingin mengolah tubuh fisik dan berlatih untuk membuat tubuh fisik yang lebih kuat dari monster, kamu harus menanggung rasa sakit yang tak tertahankan bagi orang biasa. Biar ku beritahu, rasa sakit yang kamu alami sekarang bahkan tidak sampai 1/10 juta. Jika kamu ingin menyerah, kamu bisa pergi sekarang. Jangan menyerah di tengah-tengah. Saat itu, kamu sudah sangat menderita. Jika tubuh fisikmu kamu tidak berhasil berkultivasi, itu adalah kerugian besar. Mileye melirik Janismu, kamu menghancurkan tubuh fisikku. Apakah kamu memintaku untuk menyerah sekarang? Apa? Hantu? Mileye segera menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan menyerah. Lanjutkan. Janismu memakan kaki ayamnya, lalu tersenyum dan berkata, "Oke." Saat dia mengatakan itu, dia membuka telapak tangannya dan menekannya dengan kuat ke Mileye. Duar. Dengan tekanan ini, mata Mileye tiba-tiba berputar, lalu dia pingsan. Kali ini, pena kecil muncul di samping Janismu dan berkata dengan suara gemetar, "Janismu, apakah dia baik-baik saja?" Janismu melirik Mileye, lalu berkata, "Tidak apa-apa." Pena kecil ragu-ragu sejenak dan berkata, "Kita tidak bisa bermain sampai mati." Jika Mileye dipermainkan sampai mati, itu akan menjadi masalah besar. Janismu tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, dia tidak akan mati." Mendengar hal tersebut, pena kecil merasa lega. Janismu melirik ke arah pena kecil, lalu berkata, "Pena kecil, apakah kamu mengikutinya sekarang?" Pena kecil mengangguk, "Ya." Janismu tersenyum dan berkata, "Apapun yang terjadi, bersemangatlah." Pena kecil mengangguk sedikit, "Terima kasih." Janismu tersenyum, tidak berkata apa-apa, dan terus mengunyah paha ayam di tangannya. Setelah sekian lama, Mileye perlahan membuka matanya di dalam air. Saat ini dia merasa sangat lemah dan tidak memiliki kekuatan sama sekali. Janismu melirik Mileye dan berkata, "Apakah kamu sudah bangun?" Setelah mendengar kata-kata Janismu, Mileye mengangkat kepalanya dan meliriknya, lalu berkata dengan lemah, "Lanjutkan." Janismu menghampiri Mileye dan berkata sambil tersenyum, "Apakah menurutmu mengolah tubuh fisik adalah hal yang sangat sederhana?" Mileye terdiam. Janismu melanjutkan, "Ini 100 kali lebih sulit dari yang kamu kira." Saat dia berbicara, dia melambaikan lengan bajunya. Dalam sekejap, pemandangan berubah. Pada saat ini, Mileye dan Angelin Seng muncul di Star Territory yang dingin. Di tempat ini, Mileye sangat kedinginan hingga dia gemetar. Janismu menunjuk ke tangga batu di langit berbintang di kejauhan, lalu berkata, "Pergi dari sini sampai akhir." Mileye melihat ke tangga batu. Tangga batu itu menyebar sampai ke ujung, tanpa akhir yang terlihat. Janismu berkata, "Pergilah." Mileye melirik Janismu, lalu berbalik dan berjalan menuju tangga batu. Selama pihak lain tidak mempermainkannya, tidak peduli betapa keras dan melelahkannya dia, Mileye dapat menanggungnya. Setelah Mileye melangkah ke tangga batu, dia menemukan bahwa tempat ini terlalu dingin. Dingin sekali hingga menyengat jiwa. Mileye menahan rasa sakit yang menyengat di sekujur tubuhnya dan menaiki tangga batu selangkah demi selangkah. Sebentar lagi, Mileye mengertakkan gigi dan berjalan selangkah demi selangkah. Setiap kali dia melangkah, seluruh tubuhnya menjadi lebih dingin. Mileye berjalan selangkah demi selangkah, sangat lambat, karena dia benar-benar tidak bisa bangun dengan cepat. Saat ini, dia sangat lemah. Di sampingnya, Janismu memandang Mileye dan tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, pena kecil muncul di sebelah Janismu, dan ia menerima, ini adalah wilayah Tiandao.
Janismu mengangguk, aku meminjamnya. Pena kecil berkata, apakah kamu sudah meminta izin? Janismu melirik pena kecil, lalu bertanya, apakah perlu? Pena kecil terdiam. Baru kemudian ia teringat bahwa Janismu adalah penguasa kecil di dunia Tao. Janismu memandang Mileye yang sedang berjalan menuju tangga batu di kejauhan, lalu berkata, pena kecil, dia mengembangkan ketertiban eksternal. Pena kecil melirik Janismu dan tidak berkata apa-apa. Janismu tersenyum dan berkata, dia memupuk ketertiban eksternal, artinya dia ingin memberontak. Pena kecil ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Tuan menyetujui. Janismu tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Pena kecil menghela nafas dengan suara pelan dan tidak berkata apa-apa lagi. Saat ini, Mileye telah melangkah semakin jauh. Saat ini, Mileye yang berada di tangga batu begitu kedinginan hingga kehilangan kesadaran, tapi matanya selalu menatap ke ujung tangga batu. Tidak, dia tidak bisa melihat ujungnya di semua. Sebenarnya, hal apa yang paling membuat seseorang putus asa? Saat kamu melakukan sesuatu, kamu tidak melihat harapan apapun, dan kamu tidak tahu apakah akan ada hasil apa di masa depan. Penyiksaan seperti ini sangat mengerikan. Dan dia sedang menghadapi situasi ini saat ini, berjalan selangkah demi selangkah, setiap langkah sangat sulit, tetapi dia tidak dapat melihat akhirnya. Namun, Mileye tidak patah semangat dan tetap berjalan selangkah demi selangkah. Menyerah. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah menyerah pada apapun yang dia hadapi. Di sisi lain, tiba-tiba muncul seorang perempuan berbaju putih tak jauh dari Janismu dan pena kecil. Melihat perempuan berbaju putih tersebut, pena kecil tiba-tiba berkata, Master Dingin. Master Dingin melirik ke arah kebenaran agung pena dan menggelengkan kepalanya sedikit. Pena kebenaran agung, aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu. Kamu telah menjadi seperti ini, aku merindukanmu saat itu. Saat dia berbicara, sedikit kerumitan muncul di matanya. Pena kebenaran agung saat itu juga merupakan legenda. Di sampingnya, Janismu tersenyum dan berkata, jangan berkata seperti itu. Kalau tidak, pena kecil akan sedih lagi. Pena kecil menggelengkan kepalanya, tidak ada yang perlu disedihkan. Aku melakukan kesalahan saat itu dan aku menyalahkan diriku sendiri. Janismu tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kamu masih punya kesempatan untuk memulai kembali. Luangkan waktumu. Pena kebenaran agung sedikit mengangguk. Master Dingin melirik Janismu, lalu berkata, Janismu, kenapa kamu ada waktu datang ke tempatku hari ini? Janismu menunjuk Mileye di kejauhan, aku akan meminjamkanmu tanahku. Master Dingin melirik Mileye di kejauhan dan segera mengerutkan kening, Raja Pengandal Dukungan. Janismu tersenyum dan berkata, apakah kamu kenal orang ini? Master Dingin berkata, aku tidak mengenalnya, tapi aku pernah mendengarnya. Belum lama ini, dia juga menghancurkan klan Wang. Klan Wang. Mendengar ini, Janismu tertegun, lalu bertanya, klan Wang telah dimusnahkan. Master Dingin mengangguk, ya. Janismu memandang Mileye dan berkata dengan lembut, ini menarik. Sambil mengatakan itu, dia melirik ke pena kebenaran agung, lalu berkata, pena kecil, apa rencanamu? Master Dingin pun melihat ke arah kebenaran agung. Setelah terdiam beberapa saat, kebenaran agung menghela nafas dengan suara pelan, aku tidak punya rencana apapun, aku hanya bisa berjalan selangkah demi selangkah. Kedua wanita itu saling memandang dan tidak berkata apa-apa lagi. Master Dingin melirik Mileye di kejauhan, lalu berkata, Dewa Tao telah memerintahkan agar tidak seorang pun di dunia Tao boleh memprovokasi dia.
Dunia Tao dan sekte Taoisme lainnya juga memberikan perintah kepada bawahannya untuk tidak memprovokasi raja pengandal dukungan ini. Saat dia mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Dua adik perempuannya benar-benar tak terkalahkan. Janis Mu berkata dengan lembut, memang ada sebab dan akibat yang besar padanya. Master dingin berkata dengan suara yang dalam, Janis Mu, bantulah dia mengolah tubuh fisiknya. Jodoh ini belum tentu baik. Janis Mu tersenyum dan berkata, aku kalah taruhan. Aku mengaku kalah. Adapun hal-hal lain, aku belum terlalu memikirkannya. Aku hanya seorang penggembala, dan aku tidak tertarik pada hal lain. Master dingin melirik Janis Mu dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak akan mempercayai kebohongan Janis Mu. Menggembala domba. Wanita ini sangat cerdik. Pena kebenaran agung tiba-tiba tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Kalau dia benar-benar menetapkan ketertiban, itu bukan hal yang buruk, dan toleransi Tuan tidak sekecil itu. Janis Mu hendak berbicara, tetapi pada saat ini, Mileye yang berada di tangga batu di kejauhan tiba-tiba menaiki tangga batu. Melihat adegan ini, Janis Mu sedikit mengernyit, begini saja sudah tidak tahan. Bersambung.